Kisor kemudian menutup pintu kamar dan kembali berbicara dengan Naku agar dia menyadari bahwa ada yang mencoba mempermainkan dia. Naku pun terkejut mendengar ucapan Kisor. Kisor hendak memberitahu tentang Kala, tapi Kisor teringat ancaman Kala dan memberitahu Naku bahwa dirinya akan selalu mendukungnya. Kemudian Kisor beranjak pergi dan Naku pun kembali berdoa. Batuk. Naku kemudian membereskan kamar duta sambil mengingat kenangan manisnya bersama sang duta. Naku membereskan tempat tidur dan menemukan pistol di bawah bantal duta. Naku pun memegangnya. Duta muncul dengan wajah diperciki darah dan berbicara mengejutkan pada Naku. Duta menghampiri sang Naku. Naku yang gemeteran pun menjatuhkan senjata duta. Duta langsung memungut senjatanya dan menyindir Naku bahwa kau memainkan permainan yang besar. Lalu kenapa kau takut dengan hal-hal yang kecil seperti senjata ini? Apa kau berpikir kau akan berbulan madu denganku? Duta memegang dagu Naku dengan kasar dan melanjutkan, tak ada satupun mimpi yang akan terwujud. Semuanya mimpi buruk. Duta menunjuk Manggasutra Naku dan mengingatkannya untuk tidak berpikir bahwa ini adalah sebuah pernikahan, tapi ini adalah sebuah hukuman yang diberikan dirinya kepadanya dan dirinya sendiri. Duta lalu duduk dengan menutup matanya. Naku datang dan mendekati sang duta dengan maksud ingin membersihkan lukanya. Duta membuka mata dan Naku berkata bahwa terdapat darah di wajah dan tangannya. Etas si duta melompat dan menakuti Naku. Dia menyuruh Naku untuk berhenti melakukan drama dan berpura-pura peduli terhadapnya. Duta menambahkan bahwa dirinya tidak akan pernah luluh dengan tindakannya atau rayuan manisnya. Duta terus mengatakan bahwa darah yang ada padanya adalah darah orang lain, tapi Duta menyuruh Naku melihat sisi dalamnya yang terluka akibat dia. Duta menambahkan bahwa luka yang diberikannya tidak akan pernah menutup atau mengering atau menciut. Batuk. Duta kembali menodongkan senjatanya pada Naku. Badi berada di dapur dan tengah mengkhawatirkan Naku. Lela dan Rups muncul dan memaksa Badi untuk membawakan makanan. Badi berada di dapur dan tengah mengkhawatirkan Naku. Lela dan Rups muncul dan memaksa Badi untuk membawakan makanan pada Naku karena dia belum makan sejak kemarin. Padahal mah puasa tuhnya. Badi pun membawakan makanan untuk Naku dan beranjak pergi. Lela dan Rups pun berkata bahwa sekarang mereka akan lebih banyak melihat hal yang menyenangkan antara Badi dan Duta. Baji naik ke lantai atas dan khawatir melihat Duta yang pergi sendirian. Duta pun menyuruh Baji untuk mereka lalu berbicara tentang seseorang laki-laki yang telah kembali bernama Ana. Naku mendengar pembicaraan mereka dengan seksama. Duta menyuruh Baji pergi untuk menemukan kebenaran dari mulut sang pengkhianat. Badi datang ke kamar Duta dengan membawakan makanan untuk Naku. Badi pun menjadi cemas melihat darah pada wajah Naku. Duta muncul dan menghina Badi. Lalu Duta melihat makanan di tangan Badi lalu menyindirnya dengan sinis. Ibu mertua, aku tahu kau membawakan makanan untuk Naku dan bukan untukku, tapi istriku ini tidak punya waktu untuk makan karena dia akan pergi keluar bersamaku. Lalu Duta menyeret Naku bersamanya. Kala, Sahib dan Kisor melihat Duta membawa Naku. Kala menghentikan Duta lalu bertanya mengapa dia menghukum dirinya sendiri hanya demi Naku si Mehong. Duta pun mengabaikan Kala lalu bergegas pergi. Setelah Duta pergi bersama Naku, Lela dan Rops pun muncul untuk menghina Badi. Badi pun pergi ke dapur dan menangis mengeluarkan sesak di hatinya.
Di dalam hutan, seseorang lelaki terikat di atas pohon kemudian diturunkan dengan kepala di bawah. Baji dan anak buahnya memukulinya dan duta ke sana dengan Naku. Naku takut melihat apa yang terjadi di hadapannya. Duta menyuruh Naku turun dari mobilnya, kemudian duta ganti memukuli laki-laki tadi hingga dia mengaku. Duta menyuruh Naku mendekat kemudian bertanya padanya apa yang harus dilakukan pada seorang pengkhianat. Duta menodongkan anuknya pada lelaki itu dan kemudian menodongkan anuknya lagi pada dahi Naku. Duta kemudian memberikan anuknya pada Naku. Dia berteriak pada Naku agar memegang anuknya. Naku pun hanya diam saja. Duta pun membuat Naku untuk memegang anuknya tersebut, lalu menyuruhnya menghabisi lelaki itu. Atuh si Naku teh ketakutan dan mulai menangis. Nah, tangan Naku pun bergemetaran. Duta bergerak ke belakang Naku dan membuat tangan Naku memegang senjata, lalu Duta menarik pelatuknya. Naku shock dan seketika menjadi lemas hingga terjatuh ke tanah. Saat itu Naku menangis dengan senjata di dekatnya. Duta memungut senjatanya dan menodongkannya ke dagu Naku serta membuatnya berdiri kembali. Duta mendekat pada Naku dan berkata, "Kau ingin menjadi istri Duta kan? Sekarang lihatlah bagaimana kehidupanku. Jika kau ingin terus hidup, kau harus terbiasa menembak dengan senjata. Kalau kau takut hanya pada tembakan pertama dan tanganmu gemetaran seperti ini, bagaimana kau bisa menjadi istri Duta? Jika kau ingin aku menerimamu sebagai istriku, kau harus melenyapkan orang dan menggunakan senjata ini." Duta lalu mendorong Naku dan Naku pun menangis meringis. Duta lalu menyuruh Baji membuat lelaki tadi mengaku. Duta menambahkan bahwa anak mengetahui semua tentang dirinya dan anak ingin menyalahi peraturan. Di sisi lain, di laut lepas Cipatujah terlihat seorang lelaki berbaju putih di dalam kapal dikelilingi ribuan anak buahnya dengan sebuah bisnis. Anak namanya. Mereka melempar jaring ikan ke laut dan seketika semua jaring sudah penuh dengan ikan, mereka pun menariknya. Anak buah Ana memotong salah satu ikan tersebut dan mengeluarkan emas dari perutnya. Ana menjadi sangat senang lalu membacakan sebuah sajak. Mencit rengit tina rakit manggulan lauk menang nyair lain nyeri ku panyakit bulan hareup acan cair, begitu sajaknya. Duta menyuruh Baji menghubungi bos Ana. Duta dan Ana kemudian saling berbicara. Duta berkata pada Ana bahwa dirinya terlahir di laut dan mengetahui laut dengan sangat baik. Duta menambahkan, "Jangan berpikir kau bisa menjebakku. Lihatlah sekelilingmu, mungkin saja kau yang akan terjebak perangkapku." Duta pun memberitahu Ana bahwa dirinya sudah menipunya. Ana menyadari bahwa emas dalam perut ikan tersebut adalah emas palsu. Duta memberitahu kembali bahwa itu hanya teknik atau taktik. Duta pun memberitahu Ana bahwa dirinya sudah menipunya. Ana menyadari bahwa emas dalam perut ikan-ikan tersebut adalah emas palsu. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.